Maharani kembali hadir menemani Cash People semuanya di siang hari ini dengan pembahasan ekonomi yang semakin menarik dan memberikan informasi terupdate dan pastinya bermanfaat untuk Cash People semuanya. Selama 30 menit ke depan hanya di Cashpedia. Mau belanja di TikTok Shop, tapi udah nggak bisa lagi. Cash People pasti sudah tahu bahwa pemerintah resmi menutup TikTok Shop untuk berjualan dan hanya boleh melakukan promosi. Lalu, apakah ini merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi adanya persaingan antara pelaku usaha? Selengkapnya kita akan bahas di OJK, obrolan jelajah ekonomi. Halo Cash People, kembali lagi di rubrik OJK, obrolan jelajah ekonomi. Pada episode kali ini, kita akan bahas tentang apakah social commerce beneran bikin UMKM mati? Pemerintah resmi ngelarang TikTok untuk berjualan dan bertransaksi secara langsung melalui app. Dan hanya boleh promosi. Gimana nih tanggapan para Cash People? Apakah ini solusi yang tepat untuk UMKM yang kalah saing? Tapi, apa kabar juga sama jutaan penjual lokal yang sudah punya lapak di TikTok Shop? Larangan ini diumumkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri Zulkifli Hasan. Salah satu alasannya yaitu social commerce dan e-commerce tidak boleh digabung. Karena ada dugaan pihak platform punya algoritma user yang bisa dipakai buat ngatur iklan yang dilihat oleh si user. Ditambah lagi pemerintah juga bakal mengatur barang import yang dijual dan platform dilarang menjual atau memproduksi barang sendiri. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak Kemendagri mengenai peraturan pelarangan berjualan di TikTok. Jadi pemerintah di sini berusaha membuat peraturan yang berada di tengah-tengah. Semua pihak harus merasakan keuntungan dari peraturan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman, pemerintah tidak menutup TikTok Shop, tapi mengatur agar ekosistem e-commerce itu berjalan sesuai dengan yang semestinya. Level playing field-nya setara lah setiap pelaku usaha yang ada. Tetapi ada juga poin masalahnya. Orang-orang di luar app ini pada kalah saing, sebenarnya berefek pada UMKM, produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun. Kita simak komentar dari para pedagang konvensional dan juga afiliat dari TikTok Shop. Nama saya Thomas Eko Prakoso, pekerjaan pedagang di Pasar Beringharjo. Saya merasa tersaingi dengan TikTok Shop karena harga yang terlalu rendah. Akibatnya pedagang konvensional merasa tersaingi akibat TikTok Shop. Lalu setelah TikTok Shop telah diregulasi, ya merasa lebih lebih enak untuk jualan lah daripada kemarin sebelum diregulasi. Seperti itu, terima kasih. Nama saya Zara Sesa, umur 20 dan pekerjaan sebagai host live TikTok. Tanggapan saya karena host live TikTok ini katanya live TikTok bakal dibekukan sementara sampai Desember. Menurut saya ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman dari pemerintah ini solusinya untuk menggantikan itu apa ya? Soalnya dari kita kayak belum merasakan adanya solusi itu gitu. Pihak TikTok tetap menghormati keputusan ini, tetapi meminta pertimbangan lagi demi 6 juta penjual lokal dan 7 juta kreator afiliat yang sudah bergabung bersama app ini. Jujur jadi agak ribet ya. Tapi bagaimana nih menurut Cash People tentang larangan ini? TikTok Shop ditutup. Kalau belanja ke pedagang konvensional bisa pakai kris nggak ya? Eits, tenang aja Cash People. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini kita semua bisa melihat betapa cepatnya teknologi yang telah mempengaruhi cara kita dalam berinteraksi. Salah satunya adalah kemunculan kris yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ingin tahu lebih lanjut bagaimana kris telah mengambil peranan dalam pembayaran dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Ini dia Tekonomi.
Hai Case People, balik lagi bersama aku Joy yang akan membahas seputar perkembangan ekonomi dan teknologi hanya dalam Tekonomi. Case People tahu apa yang lagi Joy pegang? Ya betul, handphone. Siapa sih di zaman sekarang ini yang nggak punya handphone? Sekarang semua kebutuhan itu, apapun itu, semuanya kita bisa dapatkan hanya melalui handphone kecil ini. Mulai dari pesan makanan, bayar tagihan, pesan ojek online, sampai berbelanja pun bisa loh. Terus bayarnya gimana? Di handphone semungil ini pun kita juga bisa melakukan transaksi secara digital. Pasti kalian udah nggak asing kan sama istilah kris? Penasaran? Hari ini kita akan bongkar lebih dalam tentang kris. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Tekonomi. Saat ini kita hidup di zaman di mana teknologi terus berkembang dengan sangat cepat. Salah satunya dengan adanya KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS adalah metode pembayaran digital yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Kita cukup membuka aplikasi pembayaran digital di handphone kita, memindai kode QR yang tersedia di toko, restoran, atau tempat lain, dan transaksi pun selesai. Tentu saja, pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, apakah KRIS perlahan akan menggeser penggunaan uang tunai? Nama saya Pak Yanto, saya pedagang mie ayam di kampus MNTC. Saya Ade Haryadi, sebagai karyawan Warmindo. Ya sebenarnya KRIS itu mempermudah semuanya ya Mbak, terutama untuk mahasiswa. Ya lebih mempermudah pembayaran sih, terlalu lama ngelayanin, tinggal pakai HP kan udah bisa gitu. Sebenarnya sih kesulitan nggak terlalu ada ya Mbak, soalnya kebanyakan anak menyukainya sini pakai KRIS ini. Susahnya itu cairnya 2 hari setelah pembayaran itu baru masuk rekening, 2 hari setelahnya itu. Ya kalau kesulitan ada ya yang pertama kesulitannya itu buat kayak ngatur lagi uang untuk belanjanya gitu ya, tapi kita lama-lama bisa kok ngatasin itu semua bisa. Ya sama-sama sih Mbak, separuh-separuh ini. Tapi anak-anak sering memakai KRIS ini. Kebanyakan KRIS ya sekarang ya, tapi ya hampir berbanding lurus lah, hampir sama gitu. Tapi kalau nggak ada KRIS kebanyakan pada ini lagi pulang lagi ya. Mereka kebanyakan nanya dulu bisa KRIS atau enggaknya gitu. Kalau menurut aku tentang adanya KRIS sebagai alat pembayar digital itu sangat memudahkan kami ya, apalagi mahasiswa yang kalau saya sendiri sih jarang narik cash. Karena kalau saya nyari cash itu kemungkinan untuk lebih borosnya itu lebih besar gitu. Karena kan kayak misal lihat di jalan ada tukang cilok langsung beli. Karena kan pedagang-pedagang pinggir jalan itu kebanyakan belum menggunakan KRIS ya gitu. Tapi untuk menurut aku KRIS ini sangat mempermudah sih. Kalau kita mau beli apa-apa kita nggak harus bawa dompet. Ya QRIS itu pastinya membantu banyak orang. Tapi buat saya sendiri karena saya tidak memiliki m-banking, jadi saya tidak memakai QRIS. Buat saya sendiri, menurut saya lebih efisien untuk memakai duit. Kita nggak harus bolak-balik ambil uang terus, dan yang kedua kita nggak harus selalu bawa dompet, jadi pakai HP aja bisa. Cuma paling yang ketar-ketir kalau misal kuotanya habis aja sih. Kalau Syifa sendiri lebih prefer ke KRIS ya daripada uang tunai karena lebih praktis dan itu tadi menghindarkan aku dari sifat boros. Kalau memakai duit bisa langsung membayarnya. Sedangkan kalau memakai QRIS harus mengeluarkan HP. Terus kalau membuat QRIS kan harus ada m-bankingnya terlebih dahulu, harus membuat akun. Jadi saya kurang terlalu suka untuk hal yang ribet menurut saya. Hadirnya KRIS memang menjawab kebutuhan masyarakat dalam mempermudah pembayaran. Namun, meskipun KRIS memberikan kemudahan dalam transaksi non-tunai, tidak dapat dipungkiri bahwa uang tunai juga masih memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, pilihan antara kris dan uang tunai merupakan hal yang personal dan sebaiknya dipertimbangkan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Oke guys people, itu dia bagaimana kris telah mengambil peranan dalam pembayaran dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini cukup sekian, sampai bertemu di minggu depan Case People, hanya di Tekonomi. Nah, Case People pernah dengar kata generasi sandwich nggak sih? Di dunia perekonomian, generasi sandwich sepertinya sudah menjadi tantangan ekonomi antar generasi. Lalu, sebenarnya generasi sandwich itu apa sih? Nah, penasaran kan? Mari kita kulik dalam rubrik Ekonotif. Di episode Memutus Rantai Generasi Sandwich, bisa nggak sih? Halo Case People, kembali lagi di program Casepedia pada rubrik Ekonotif berjudul Memutus Generasi Sandwich, bisa nggak sih? Bersama saya, Yunita Tri Agustin. Pada rubrik kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya generasi sandwich itu, kenapa fenomena ini bisa terjadi, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan jika kita berada dalam keadaan terhimpit seperti ini. Mari kita simak Case People. Case People, jadi apa itu generasi sandwich? Term sandwich generation itu pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller di papernya yang berjudul The Sandwich Generation About Children of the Agent tahun 1981. Secara teori, sandwich generation ini adalah sekelompok orang dewasa berumur 30 hingga 40-an yang bukan hanya ngurusin dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, entah itu secara fisik, emosional, maupun finansial. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih generasi sandwich itu bisa ada? Simpelnya, karena ekspektasi manusia itu makin tinggi, jadi manusia itu hidupnya lebih lama. Karena dinamika antar generasi makin kompleks, definisi dari sandwich generation itu dan kategori umurnya jadi makin bergeser. Misalnya, kalau di Indonesia, banyak mahasiswa bahkan fresh graduate yang nikah aja belum, dapat kerja juga belum, atau ibaratnya mereka baru mulai hidup mandiri, tapi sudah diberi beban finansial. Misalnya, mesti biayain sekolah adik-adiknya dan kebutuhan orang tua. Fenomena sandwich generation ini akhirnya menggambarkan anak muda yang merasa seperti lapisan dalam roti sandwich, di antara tugas merawat orang tua yang semakin tua dan memberikan dukungan kepada adik-adik mereka, sambil berusaha mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri. Nah, Case People, saat ini saya sudah bersama Mas Irfan Ilyas yang merupakan salah satu anak muda yang mengalami fenomena sandwich generation ini. Mari kita dengarkan bagaimana pengalamannya. Halo Mas Irfan. Halo Mbak, gimana? Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik, mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan diri juga Mas, bagaimana posisi Mas sebagai mahasiswa atau bagaimana? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Ilyas Subhan. Saya di sini sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Jogja, dan saya juga menyambi juga sambil kuliah, sambil kerja seperti itu. Bisa diceritakan secara singkat Mas, bagaimana tantangan ekonomi Mas saat ini? Ya, jadi untuk tantangan ekonomi ya, Mbak, karena saya anak pertama dan saya juga memilih untuk merantau keluar dari kota saya yang jelas memiliki masalah yang pertama ekonomi ya. Karena pasti akan membebani kedua orang tua saya, jadi saya memilih untuk bekerja sambil kuliah. Dan saya juga memiliki 3 adik yang itu juga masih bersekolah. Saya tidak ingin membebankan kedua orang tua saya dari segi biaya dan juga ada pendidikan saya di luar kota. Jadi saya memilih untuk bekerja part-time di sini, Mbak. Berarti sekarang part-time ya Mas? Iya benar. Ya, jadi saya memilih untuk keluar dari zona nyaman saya. Saya memilih untuk bekerja part-time di salah satu perusahaan yang itu dimana perusahaan itu cukup memberikan keuntungan bagi saya dengan gaji yang lumayan, dan saya juga bisa menghidupi biaya hidup saya, bisa menghidupi, membantu sedikit meringankan beban-beban kedua orang tua saya dengan sedikit membantu adik-adik saya dalam segi pendidikan. Seperti itu sih, Mbak. Case People, sebenarnya menjadi generasi sandwich itu tidak salah sih, tapi akan lebih baik jika kita melewati tantangan ekonomi ini dengan saling berkomunikasi sesama keluarga. Mereka juga harus tahu bagaimana kesulitan kalian, masalah kalian tuh begini loh, dan bagaimana tanggung jawab
dan beban yang harus kalian tanggung sebagai sandwich generation. Yes people, itu saja pembahasan kita di episode kali ini mengenai bagaimana kita melewati tantangan ekonomi, salah satunya sandwich generation ini. Terima kasih telah menyaksikan Cashpedia dalam rubrik Ekonotif bersama saya Yunita Tri Agustin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cash People, ternyata ada cara lain loh untuk memutus generasi sandwich, terlebih lagi bagi kita para mahasiswa atau pelajar, yaitu dengan menerapkan konsep kehidupan frugal living. Kehidupan frugal living itu konsepnya seperti apa sih? Nah, bingung kan? Yuk biar nggak bingung, kita simak hemat pangkal kaya berikut ini. Hai Cash People! Kehidupan frugal living kini banyak sekali diperbincangkan dan sudah banyak sekali diterapkan di berbagai kalangan usia. Salah satunya adalah Ahmad Izzuddin, seorang mahasiswa yang sudah menerapkan kehidupan frugal living. Nah, ingin tahu bagaimana cara menerapkan kehidupan frugal living ala Ahmad Izzuddin? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Ahmad Izzuddin sudah menekuni konsep frugal living sejak menginjak sekolah dasar dan lebih difokuskan pada sekolah menengah pertama atau SMP sampai sekarang. Diawali karena edukasi dari kedua orang tuanya untuk mulai menabung dan dapat membagi pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dimulai dari menabung, investasi, dan mengontrol pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Tak hanya itu, Ahmad Izzuddin pun melakukan wirausaha dengan berjualan makanan di lingkungan sekitar kampus hingga keluar kampus untuk menambah uang saku dan biaya kuliah. Ia pun juga melakukan budgeting untuk membeli makanan atau kebutuhan per bulannya. Ahmad Izzuddin pun membatasi Rp1,5 juta untuk mencukupi kehidupan selama 1 bulan. Halo Cash People, nah sekarang saya sudah bersama dengan Mas Ahmad, mahasiswa yang sudah menerapkan konsep frugal living. Halo, selamat siang Mas. Iya, halo selamat siang Mbak. Nah, bagaimana sih dari Mas Ahmad ini menerapkan budgeting? Untuk budgeting sendiri kan Mbak, saya dari kecil memang sudah ditanamin mindset kayak gitu Mbak. Jadi kayak misal orang tua saya ngasih uang jajan gitu kan, misal pas zaman SD dulu lah, 10.000 dikasihin ke saya, ini buat infak jangan lupa, itu digituin, nah 10.000, saya jajan 4.000, 2.000-nya infak, sisanya dibuat tabungan, dan itu ntar terus menerus sampai sekarang memang kerasa Mbak. Berarti memang sudah ditanamkan dari kecil ya Mas? Iya. Istilah frugal living sendiri ialah konsep hidup hemat, yang artinya seseorang yang menjalankan frugal living, dia selalu mengevaluasi pengeluaran, yang memprioritaskan kebutuhan dan mengontrol keinginan. Sedangkan bagi Ahmad, frugal living ialah gaya hidup yang teratur, tertata, dan terstruktur. Nah, kalau dari Mas sendiri, apa sih manfaat yang Mas rasakan setelah Mas Ahmad menerapkan kehidupan frugal living? Kalau menurut saya sih kayak misal setelah menerapkan frugal living ini, jadi nggak takut dana buat di akhir bulan sih Mbak. Karena kan biasanya di akhir bulan tuh kayak, duh saya makan apa, duh saya bayar ini kayak gimana, duh saya masa ngutang lagi, ya ngapain? Kan ngutang kan ya banyak kan, ngutang itu gampang, nagihnya yang sulit, iya kan? Betul. Seenggaknya yo terstruktur secara awal sampai akhir bulan itu tadi Mbak. Nah, Cash People, bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia itu memang berbeda-beda. Namun, perlu diingat bahwa kita juga harus mengontrol dan menyeimbangkan antara keinginan serta kebutuhan yang memang kita perlukan. Perlu diingat juga bahwa kita juga harus memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek untuk menyeimbangkan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan Hemat Pangkal Kaya. Tetap saksikan Hemat Pangkal Kaya di episode berikutnya. See you! Nah, Cash People kan tadi sudah menerapkan kehidupan frugal living. Nah, Cash People di sini pasti ingin dong mencari pengalaman dan pendapatan di luar kampus dengan pekerjaan sampingan yang fleksibel dengan modal yang minim. Tenang aja, Reporter Syifa sudah menyiapkan rekomendasi pekerjaan untuk Cash People yang minim modal, bahkan lewat HP juga bisa loh. Penasaran kan? Ayo kita cari tahu di Coba Aja dulu.
Kamu mahasiswa yang mau cari pengalaman di luar kampus? Atau kamu mahasiswa yang mau punya pendapatan tambahan? Tapi kalau ikutan part-time, waktu kamu terbatas karena kuliah. Terus, kalau mau bikin usaha, butuh modal yang lumayan juga nggak sih? Syifa punya nih rekomendasi pekerjaan freelance yang cocok banget buat kamu si mahasiswa yang pengen dapat pengalaman dan juga pastinya cuan. Dan tentu saja dengan minim modal. Bahkan pakai HP aja bisa. Nggak percaya? Coba aja dulu. Yang pertama, buat kamu yang suka desain dan juga menggambar, kamu bisa loh mencoba untuk menjadi graphic designer. Nantinya, kamu akan membuat desain sesuai dengan permintaan klien kamu. Bisa berupa desain flyer, logo, maupun feeds Instagram. Tenang, untuk aplikasinya, kamu bisa menggunakan aplikasi seperti Canva, PixArt, maupun Ibis Paint. Aplikasi ini termasuk ringan dan mudah untuk digunakan. Jadi, kamu nggak perlu pusing cash people. Selanjutnya, untuk cash people yang hobi mengedit video, bisa banget loh menjadi freelancer jasa editing video. Nantinya, kamu akan mengedit video yang diminta oleh klien kamu. Bisa berupa video profile maupun video konten promosi. Tenang cash people, saat ini aplikasi di Play Store gak kalah keren kok dengan aplikasi seperti Adobe Premiere. Kamu bisa banget menggunakan aplikasi CapCut yang memiliki fitur-fitur keren yang pastinya mudah untuk digunakan. Selain itu, untuk kalian yang hobi menulis, kalian bisa banget nih menjadi freelance copywriter. Saat ini, copywriter tuh sangat dibutuhkan loh oleh perusahaan untuk mengembangkan akun media sosial mereka. Kamu akan menulis caption untuk media sosial, iklan, sampai membuat artikel. Untuk artikel, kamu bisa submit artikel kamu ke beberapa website berita seperti IDN Times, Detik.com, Kompasiana, dan lain-lain. Sekarang Syifa sudah bersama dengan teman-teman mahasiswa nih yang kebetulan juga bekerja sebagai freelancer. Halo Cash People, sebelumnya nama aku Bila. Sekarang aku sebagai mahasiswa dan juga kontributor di Canva, sama ada beberapa menerima jasa editing untuk video juga. Gimana sih sistem kerjanya di Canva itu sebagai kontributor kan? Itu bagaimana Kak? Sebenarnya bisa dibilang kita tinggal daftar aja join as kontributor. Setelah itu kita masukin karya kita dan nanti kita akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian item kita, atau jadi setiap ada orang yang menggunakan item kita ini, kita akan dapat royaltinya. Kira-kira nih dari satu item yang diupload di Canva itu dapat berapa Kak? Satu itemnya sekitar $1,5 aja sebenarnya. Oh, tapi itu lumayan ya kalau dirupiahin ya? Lumayan, jadi sekitar berapa? $1,5, 20 ribuan lah sekitar 20 ribuan untuk satu item yang untuk digunakan satu item. Ya? Wah, lumayan juga ya Cash People. Terus Kak Bila ada nggak sih tips buat mahasiswa yang mau memulai jadi freelancer? Tips untuk mahasiswa yang mau memulai jadi freelancer nih, kalau dari aku tipsnya cuman satu sih sebenarnya. Jangan ragu, jangan takut buat mulai. Halo Cash People, saya Najwa Aprili selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Multimedia MTC Yogyakarta. Jadi Kak Najwa ini adalah salah satu freelancer yang membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas seperti PPT maupun makalah ya Kak ya. Syifa penasaran nih, kalau dari sistem kerjanya itu gimana sih? Itu Kak Najwa yang mencari klien atau klien yang nyari Kak Najwa atau gimana? Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, itu aku jujur aku yang nyari klien. Karena aku tuh nyari klien lewat hashtag di Twitter jasa joki tugas, kalau nggak zona BU, terus jasa bikin PPT, terus jasa bikin joki jasa tugas dan sebagainya. Aku nyari klien tuh dari situ. Terus kalau boleh tahu nih, dari satu project, misal dari project PPT, itu Kak Najwa bisa dapat berapa sih? Range harganya tuh kurang lebih 25 sampai mungkin 100 ya, tapi itu sebenarnya tergantung kesulitan sama deadline yang dikasih sama customer itu. Jadi ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa yang kepengen juga jadi freelancer? Pahami kemampuan diri kita sendiri, terus juga pinter-pinter bagi waktu, sama jangan lupa tetap mengutamakan kewajiban utama kita sebagai mahasiswa gitu. Nah Cash People, itu dia tadi adalah rekomendasi pekerjaan freelance yang bisa banget buat kalian pertimbangin. Kalau dari kami sih yang penting bagaimana cara kita mengatur waktu, konsisten, dan yang paling penting, coba aja dulu! Setelah
Setelah tadi kita membahas pekerjaan yang fleksibel untuk mahasiswa. Nah, sekarang Cash People kita juga harus mengatur keuangan kita. Tapi di sini siapa yang masih sulit untuk mengatur keuangannya? Tenang aja, setelah ini akan ada rekomendasi aplikasi pengatur keuangan untuk mahasiswa di Asik Analisis Ekonomi. Halo Cash People, hari ini kita akan membahas konsep dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengatur keuangan pribadi dengan baik dan benar. Dalam dunia yang penuh dengan godaan belanja dan gaya hidup konsumtif, mengelola uang dengan bijak adalah keterampilan yang sangat berharga loh. Pendapatan adalah uang yang Cash People hasilkan, biasanya melalui pekerjaan atau bisnis. Pengeluaran adalah uang yang Cash People keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Nah, Cash People akan mengeluarkan uang untuk dua hal, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang sehat. Ini termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan medis. Keinginan adalah hal yang Cash People inginkan, yang berupa hal-hal yang diperlukan dan tidak diperlukan loh. Dalam realitanya, kita sering banget nih susah untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kita, sehingga menyebabkan kita sangat boros loh. Nah, hal yang paling penting untuk mengatur keuangan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Cara terbaik untuk membedakan kebutuhan dan keinginan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bisa hidup tanpa ini? Dan ingat, untuk prioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Nah, ketika Cash People sudah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, Cash People dapat menabung dengan membagi tabungan Cash People menjadi 4 bagian. Yang pertama, tabungan reguler. Ini adalah tabungan untuk menyimpan uang secara rutin dan mudah ketika diperlukan. Yang kedua, tabungan darurat. Tabungan ini digunakan untuk mengatasi situasi darurat, seperti biaya perawatan medis, dan biaya tak terduga lainnya. Yang ketiga, tabungan khusus. Tabungan ini untuk menyimpan uang seperti keinginan berlibur dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tabungan investasi. Tabungan ini memungkinkan untuk memasukkan uang ke dalam saham, obligasi, atau reksadana untuk pertumbuhan jangka panjang. Dalam menabung akan muncul hambatan seperti kendala keuangan, kurangnya disiplin, kurangnya pendidikan keuangan, dan hambatan emosional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Cash People harus membangun kebiasaan menabung yang sehat. Dan selalu ingat untuk mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik ya. Cash People juga dapat mendownload aplikasi 1000 yang akan membantu untuk mengatur keuangan lewat handphone. Aplikasi 1000 memiliki standar keamanan data yang terjamin di bawah nama PT Maju Bersama Alia dan sudah diawasi oleh Kominfo. Selain mengatur keuangan, aplikasi ini juga memberikan artikel panduan untuk mengatur keuangan. Nah, Cash People sudah tahu kan cara mengatur keuangan yang baik dan benar? Jadi, Cash People bisa mengatur keuangan agar lebih baik lagi. Masa depan yang lebih baik dimulai dari setiap tabungan. Saksikan terus rubrik Asik untuk mengetahui tips-tips keuangan lainnya ya. Wah, ternyata tidak terasa ya, sudah 30 menit Maharani bersama Cash People semua membahas pembahasan yang sangat seru sekali. Tenang saja, jangan bersedih, kita akan bertemu kembali di Cashpedia selanjutnya dengan beragam informasi ekonomi yang menarik dan terupdate. Tetap saksikan Cashpedia setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di iMix TV, Indonesia Terkoneksi.